Orang-orang yang punya mental kuat itu biasanya sudah membentuk 5 kebiasaan ini. Kalau kamu punya salah satunya saja, selamat ya. Pertama, biasakan diri untuk nggak gampang marah. Hidup itu nggak selalu mulus, pasti ada saja masalah. Dan konflik antar manusia itu wajar. Kalau memang nggak bisa nyambung sama orang, nggak usah marah-marah. Soalnya, kalau kita marah, kita sendiri yang rugi. Orang bilang, marah itu bikin hilang akal. Kedua, biasakan untuk nggak terlalu ambil pusing. Dalam hidup ini, selain soal hidup dan mati, yang lain itu cuma urusan kecil. Nggak usah ribut, nggak usah banding-bandingin diri sama orang lain, supaya kita bisa jalani hari-hari dengan bahagia. Ketiga, biasakan untuk nggak suka mengeluh. Hadapi masalah dengan kepala dingin, cari solusi, dan tetap semangat walaupun lagi susah. Kalau kita bisa bersikap positif, segala sesuatu bisa berubah jadi lebih baik. Memang, masalah itu seringkali lebih banyak daripada jalan keluarnya, tapi bukan berarti nggak ada cara buat mengatasinya. Keempat, biasakan untuk nggak terobsesi atau terlalu ngotot. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, ya sudah, jangan dipaksakan. Ada orang yang pergi dari hidup kita, ya sudah, jangan dipikirin terus. Hidup memang kadang penuh kegagalan, itu hal biasa, nggak usah terlalu dibawa perasaan. Semua itu bagian dari perjalanan hidup. Kalau memang bukan jatah kita, kenapa harus dipaksakan? Jadi, tetap tenang dan lapangkan hati. Ingat, setiap pengalaman itu sebenarnya buat membentuk kita jadi lebih baik, dan itu modal hidup yang berharga. Kelima, tanamkan kebiasaan bersyukur. Jangan pernah lupa sama orang yang sudah bantu kita. Itu namanya tahu balas budi, punya rasa terima kasih dari hati. Kapanpun, selalu belajar untuk bersyukur dan menghargai. Dengan begitu, kita akan lebih sering ketemu orang-orang baik yang bisa bantu kita di saat. Mengapa orang yang sering dianggap bodoh justru terlihat lebih sukses dibanding orang yang dianggap pintar? Seringkali kita melihat seseorang yang nilai sekolahnya biasa saja, tidak terlalu mencolok, tidak pernah dianggap jenius, tapi beberapa tahun kemudian justru melesat dengan usaha yang jalan terus, rezeki yang mengalir, dan hidup yang kelihatan stabil. Sementara ada teman lain yang sejak dulu dikenal pintar, hafal teori, cepat memahami pelajaran, namun setelah dewasa justru terlihat ragu melangkah, takut salah langkah, dan sering menunda keputusan. Fenomena seperti ini membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya apa yang membedakan perjalanan mereka? Apakah kecerdasan itu benar-benar faktor utama, atau justru ada hal lain yang lebih menentukan arah sukses seseorang? Topik ini menarik karena memberi gambaran bahwa keberhasilan bukan sekadar soal nilai di rapor, atau seberapa sering kita dipuji pintar sejak kecil. Ada faktor-faktor lain yang jauh lebih menentukan, dan seringkali datang dari kelompok yang justru dianggap kurang pintar. Salah satunya cara mereka bergerak. Orang yang dianggap pintar biasanya memikirkan segala hal sampai sangat detail. Setiap langkah dicek berkali-kali, semua risiko dihitung, data diumpulkan, dan rencana dibuat sangat panjang. Sikap berhati-hati memang bagus, tapi terlalu lama berhenti di fase perencanaan membuat langkah nyata tertunda terus. Sementara itu, orang yang dianggap nggak terlalu pintar, malah punya kecenderungan kebalikannya. Mereka dapat ide sedikit, langsung dicoba. Ada peluang, langsung dihajar. Salah, ya disesuaikan. Kurang pas, ya diperbaiki. Justru karena mereka tidak terlalu dibebani pikiran berlapis-lapis, gerak mereka lebih ringan. Dan dari setiap percobaan itulah mereka mendapatkan pengalaman yang tidak akan pernah muncul jika seseorang hanya berpikir tanpa bergerak. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, pola ini mudah sekali ditemukan. Ada yang buka kafe tanpa rumit mikirin teori bisnis, ada yang jualan online tanpa kursus marketing, ada yang berani sewa ruko meski belum tahu semua hitungannya. Mereka belajar sambil jalan. Mereka menyerap pengalaman langsung dari lapangan. Di titik ini muncul keunggulan besar. Makin sering bergerak, makin cepat mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Sementara orang pintar masih duduk sambil memastikan semua sempurna dulu. Kelompok yang dianggap biasa saja, ini sudah 3 langkah lebih maju. Mereka mungkin salah beberapa kali, tapi tiap kesalahan memberi pelajaran langsung. Dalam dunia nyata, pengalaman sering menempati posisi yang jauh lebih berharga daripada teori yang hanya tersimpan dalam kepala. Bagian pertama ini memberi gambaran awal bahwa perbedaan keberanian membuat langkah pertama adalah alasan utama mengapa mereka dapat berlari lebih dulu.
Setelah memahami bahwa langkah pertama sering menentukan kecepatan belajar seseorang, ada satu faktor besar lain yang membedakan mereka yang maju lebih cepat, keberanian menghadapi risiko. Dalam hidup, setiap keputusan membawa ketidakpastian. Namun ada tipe orang yang terus menunggu momen paling aman, paling stabil, paling jelas, sampai akhirnya tidak bergerak karena merasa belum siap. Lalu ada kelompok lain yang tak terlalu memikirkan hal itu. Begitu ada peluang, mereka berani masuk. Bukan asal nekat, tapi keberanian untuk mencoba meski belum sempurna. Cara berpikir seperti ini memberi ruang tumbuh yang jauh lebih luas. Saat seseorang berani melangkah, ia otomatis membuka pintu kemungkinan baru. Bisa jadi peluangnya kecil, bisa jadi berisiko besar, tapi hanya dengan bergeraklah jalan-jalan itu bisa terlihat. Banyak perjalanan sukses di dunia nyata dimulai dengan keputusan yang terlihat berani, bahkan agak gila bagi sebagian orang. Misalnya seseorang yang resign untuk bangun usaha kecil, atau orang yang mengajukan pinjaman untuk membuka bisnis makanan tanpa pengalaman kuliner profesional. Langkah awal itu tidak selalu mulus. Namun tanpa keberanian tersebut, titik sukses tidak akan pernah muncul. Hal menariknya, keberanian semacam ini sering datang dari orang yang tidak terlalu rumit memikirkan apa kata orang. Mereka tahu risiko ada, tapi mereka percaya diri untuk belajar sembari berjalan. Sementara orang yang sangat pintar seringkali terbebani oleh ketakutan gagal. Banyak pilihan yang akhirnya tidak dijalani karena sudah membayangkan segala jenis kemungkinan buruk. Padahal dalam kehidupan nyata, risiko tetap ada meski kita sudah berhitung dengan sangat detail. Keberanian ini bukan berarti melompat tanpa persiapan sama sekali. Mereka tetap punya perhitungan, hanya saja tidak membiarkan ketakutan kecil menghentikan langkah. Mereka mau sedikit kotor tangan, mau mencoba hal baru, mau jatuh bangun dulu sebelum benar-benar menemukan ritme. Sikap inilah yang pada akhirnya memberi mereka posisi lebih depan. Saat orang lain sibuk meyakinkan diri sendiri, mereka sudah mengumpulkan pengalaman nyata yang tidak bisa dibeli. Jika kita lihat lebih dekat, sebenarnya risiko itu tidak selalu harus menakutkan. Justru di balik ketidakpastian sering tersimpan peluang besar. Orang yang siap mencoba, siap gagal, dan siap bangkit lagi lebih mungkin menemukan pintu yang orang lain tidak pernah lihat. Dan di dunia yang berubah cepat seperti sekarang, keberanian mengambil langkah-langkah kecil namun konsisten sering jauh lebih efektif daripada rencana sempurna yang hanya diam dalam kertas. Di balik cerita-cerita sukses yang sering kita dengar, ada satu pola yang hampir selalu muncul, ketekunan. Banyak orang yang terlihat pintar cenderung mengandalkan kecerdasan untuk menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Mereka yakin hasil baik akan mudah didapat karena kemampuan mereka tinggi. Sayangnya, kenyataan tidak selalu seindah itu. Dunia nyata butuh usaha panjang, pengulangan, kegagalan, dan proses yang melelahkan. Di titik inilah keunggulan orang yang dianggap tidak terlalu pintar terlihat jelas. Mereka terbiasa bekerja sedikit demi sedikit. Tidak masalah bergerak pelan asal terus ke depan. Jika menemui hambatan, mereka tidak langsung berhenti. Kalau gagal, mereka tidak larut memikirkan kenapa gagal. Mereka lebih memilih bangun, memperbaiki, lalu melanjutkan langkah. Sikap seperti ini justru menjadi mesin pendorong yang kuat. Makin sering mereka mencoba, makin terlatih mentalnya. Makin besar tantangan, makin tinggi keinginannya untuk menaklukkan. Banyak contoh yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Ada pedagang kecil yang rela bangun sebelum subuh, berkeliling sepanjang pagi, lalu malamnya masih harus menyiapkan barang untuk esok hari. Ada atlet amatir yang latihan terus-menerus meski tidak ada sorotan kamera. Mereka hanya percaya bahwa usaha keras, jika dilakukan dengan konsisten, pasti membuahkan hasil. Dan seringkali pola kerja seperti ini jauh mengalahkan kecerdasan semata. Orang yang terlalu pintar terkadang berhenti di tengah jalan karena merasa usahanya tidak sebanding dengan hasilnya. Mereka terbiasa mendapat hasil cepat sejak kecil. Jadi begitu menghadapi tantangan nyata, mereka kehilangan semangat. Di sisi lain, kelompok yang dianggap biasa saja melihat tantangan sebagai kesempatan. Semakin sulit, semakin ingin dicoba. Mereka tidak memakai standar sempurna untuk memulai. Yang penting bergerak dulu. Soal perbaikan bisa dilakukan sambil jalan. Tekanan dan rasa lelah mungkin tetap ada, tapi mereka sudah terbiasa menanganinya. Semangat mereka didorong oleh keyakinan bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil.
Mungkin tidak langsung terlihat, namun perlahan fondasi mereka semakin kuat. Begitu momentum hadir, hasilnya seringkali jauh lebih besar daripada yang diprediksi orang lain. Ketekunan seperti ini bukan bakat bawaan. Ini kebiasaan yang ditempa oleh rutinitas panjang. Dan justru karena mereka tidak merasa dirinya istimewa, mereka berusaha 2 kali lebih keras untuk mencapai tujuan. Konsistensi itulah yang akhirnya membuat mereka menapak lebih jauh dibanding orang yang hanya mengandalkan kecerdasan tanpa tindakan nyata. Selain keberanian dan ketekunan, ada satu keunggulan lain yang sering dimiliki orang yang dianggap nggak terlalu pintar. Mereka tidak terlalu terbebani oleh penilaian orang lain. Ketika mencoba ide baru lalu gagal, mereka bisa menertawakan diri sendiri dan lanjut mencoba lagi. Mereka tidak sibuk memikirkan apa yang akan dibilang teman, keluarga, atau orang yang bahkan tidak mengenal mereka. Sikap mental seperti ini membuat langkah mereka terasa lebih ringan. Tidak ada rasa malu berlebihan. Tidak ada tekanan ingin selalu terlihat sempurna. Sebaliknya, orang yang sangat pintar sering merasa reputasinya harus dijaga. Gagal sedikit saja bisa membuat mereka cemas terlihat buruk di mata orang lain. Bahkan sebelum mencoba sesuatu, mereka bisa membayangkan kemungkinan dihakimi, sehingga akhirnya memilih mundur. Padahal dunia tidak sekeras itu. Orang lain punya hidup masing-masing dan tidak terus-menerus memperhatikan kesalahan kita. Justru dengan melangkah tanpa terlalu memikirkan komentar orang, peluang untuk berkembang jadi lebih besar. Lalu ada satu hal penting yang sering jadi titik balik, fleksibilitas belajar. Orang yang merasa dirinya pintar biasanya punya zona nyaman yang kuat. Mereka merasa sudah tahu banyak hal dan merasa cara mereka sudah paling benar. Ini membuat ruang belajarnya sempit. Sedangkan orang yang dianggap biasa saja, cenderung lebih santai mengakui kalau dirinya belum tahu. Saat menghadapi hal baru, mereka mau belajar dari manapun. Dari pengalaman, dari teman, dari video tutorial, dari kelas gratis, bahkan dari kesalahan sendiri. Ketika satu strategi tidak berhasil, mereka tidak membuang waktu menyalahkan keadaan. Mereka langsung mencari cara lain. Kalau strategi A gagal, ya pindah ke B. Kalau B tersendat, mereka cari C atau D. Sikap fleksibel ini membuat mereka lebih cepat beradaptasi dibanding orang yang mempertahankan cara lama hanya karena merasa sudah ahli. Di lapangan, kemampuan beradaptasi seperti ini sangat menentukan. Misalnya pedagang kecil yang tiba-tiba harus pindah ke penjualan online. Meski tidak paham teknologi sebelumnya, mereka tidak ragu belajar hal dasar satu persatu. Atau seseorang yang kehilangan pekerjaan lalu mencoba berbagai peluang baru meski tidak pernah berkecimpung di bidang itu sebelumnya. Fleksibilitas seperti ini membuat langkah mereka semakin terbuka. Karena tidak terikat standar sempurna, mereka lebih bebas bereksperimen. Mereka mau mendengar masukan, mau menerima kritik, dan mau berubah cepat. Bahkan kesalahan kecil sekalipun bisa berubah jadi bahan pelajaran berharga. Gabungan mental tahan kritik dan kemauan belajar inilah yang mendorong mereka terus bertumbuh. Kalau orang lain sibuk mempertahankan kebanggaan, mereka sibuk menambah kemampuan. Jika kita melihat perjalanan orang-orang yang dianggap biasa saja, namun akhirnya melaju jauh, ada pola yang sangat jelas. Kesuksesan mereka bukan sekadar hasil keberuntungan, bukan juga karena lingkungan yang selalu mendukung. Justru kebanyakan muncul dari kombinasi sederhana, berani mulai, siap gagal, mau belajar, dan tidak berhenti ketika situasi belum sesuai harapan. Mereka tidak menunggu momen sempurna, mereka tidak menunggu modal besar, dan mereka tidak menunggu semua terlihat aman dulu. Begitu ada ruang untuk mencoba, mereka masuk. Dan dari langkah-langkah kecil itulah jalan besar terbuka. Kita sering mendengar kalimat bahwa kecerdasan itu penting. Dan memang benar, kecerdasan membantu proses banyak hal. Namun di kehidupan nyata, kecerdasan tanpa tindakan hanya membuat seseorang berputar dalam pikirannya sendiri. Sedangkan orang yang tampak, tidak terlalu pintar, justru mengumpulkan pengalaman terus-menerus karena mereka bergerak, jatuh, bangun, lalu bergerak lagi. Setiap kegagalan memberi mereka pemahaman baru yang tidak bisa dipelajari tanpa menjalaninya langsung. Keberanian mengambil risiko juga tidak bisa dilepaskan dari pola sukses mereka. Mereka tidak menghabiskan hari-hari hanya untuk bertanya, apakah rencana ini aman atau tidak. Mereka mempertimbangkan seperlunya lalu langsung mencoba. Apabila ada masalah, mereka perbaiki. Apabila salah langkah, mereka putar arah.
Sikap gesit seperti ini membuat mereka lebih cepat menemukan cara yang berhasil dibanding orang yang menunggu kondisi tidak pernah berubah. Lalu ada ketekunan. Tidak ada perjalanan besar yang selesai hanya dengan satu langkah. Mereka yang melaju biasanya punya stamina mental yang tebal. Mereka terbiasa menghadapi hari berat tanpa drama. Mereka bangun lagi meski kemarin terasa melelahkan. Dan tanpa sadar, perlahan tapi pasti, usaha mereka membentuk pondasi kuat yang akhirnya membuat mereka unggul. Satu hal terakhir yang juga sangat berpengaruh adalah kerendahan hati dalam belajar. Mereka tidak merasa dirinya paling tahu. Mereka mau mendengar, mau mencoba masukan, dan mau memperbaiki diri. Fleksibilitas semacam ini sangat penting di dunia yang berubah cepat. Ketika sesuatu tidak berjalan, mereka tidak bersikeras mempertahankan cara lama. Mereka menyesuaikan diri, memperbarui langkah, dan terus bertumbuh. Dari semua ini kita bisa melihat bahwa sukses bukan milik satu kategori orang saja. Siapapun bisa meraih hasil besar selama memiliki keberanian untuk melangkah, keinginan kuat untuk belajar, serta ketekunan untuk terus bergerak. Dengan memadukan semua itu, perjalanan kita pun bisa menemukan jalannya sendiri dan membawa kita menuju hasil yang lebih baik dari yang kita sering dibesarkan dengan pesan sederhana yang terdengar indah. Kalau berbuat baik, nanti kebaikan akan balik lagi ke kita. Kedengarannya seperti aturan alam yang otomatis bekerja tanpa kompromi. Tapi saat kita melihat hidup dari dekat, kenyataannya nggak sesederhana itu. Ada yang sudah berbuat baik mati-matian, tapi tetap terluka. Ada yang selalu memberi tanpa henti sampai kehabisan tenaga. Ada juga yang sudah membantu setulus hati, tapi bahkan ucapan terima kasih pun tidak muncul. Pada titik ini, muncul satu kesadaran yang agak pahit. Kebaikan bukan sistem barter. Tidak ada jaminan bahwa semua hal baik yang kita lakukan pasti memberi hasil manis di belakang. Pemikiran seperti ini sebenarnya sudah diamati lama oleh Friedrich Nietzsche, filosof Jerman yang sering dianggap keras dalam cara pandangnya, tetapi sebenarnya sedang mengajak kita memahami sisi lain dari kebaikan. Nietzsche tidak menyalahkan kebaikan. Yang dia pertanyakan adalah alasan di balik kebaikan itu. Apakah kita berbuat baik karena memang merasa itu benar? Atau karena takut dinilai buruk, takut ditolak, takut terlihat berbeda? Sejak kecil, kita dibiasakan untuk berbagi, menahan emosi, tidak egois, dan selalu memikirkan kenyamanan orang lain. Semua itu baik. Tapi ada satu pertanyaan penting yang terbawa sampai dewasa. Kapan kita boleh memikirkan diri sendiri? Tidak banyak yang membahas bagian ini. Akhirnya kebaikan menjadi tuntutan yang membuat kita merasa wajib menahan diri terus-menerus. Nietzsche menyebut pola seperti ini sebagai moralitas budak, bukan karena kita lemah, tetapi karena sistem nilai itu tumbuh dari ketakutan. Ketika seseorang tidak bisa mengalahkan yang kuat, strategi termudah adalah menciptakan narasi bahwa menjadi kuat itu salah, bahwa ambisi itu egois, bahwa keinginan unggul itu rakus. Lama-lama, orang kuat mulai merasa bersalah atas kekuatannya sendiri. Mereka memilih bungkam, menahan potensi, dan akhirnya menjadi jinak. Bukan karena tidak mampu, tapi karena merasa itu lebih diterima lingkungan. Kita mungkin tidak menyadari pola itu terjadi dalam hidup sehari-hari. Ada momen ketika kita seharusnya marah, tapi ditahan supaya tidak terlihat temperamental. Ada saat ketika kita ingin mengejar sesuatu yang besar, tapi kita rem supaya tidak dianggap serakah. Setiap penahanan kecil seperti itu membuat sisi diri kita yang paling jujur semakin mengecil. Bukan hilang, hanya mengendap di dalam, membuat hati terasa keruh pelan-pelan. Kita diajari bahwa menjadi baik berarti selalu mengalah. Padahal tidak selalu begitu. Ada batas yang perlu dijaga, tapi seringkali batas itu malah kita anggap sebagai sifat egois. Saat kita terus menahan amarah atau keinginan pribadi demi menjaga penilaian orang lain, bagian dalam diri kita tidak benar-benar tenang. Rasa itu mengendap seperti lumpur di dasar sungai. Air di permukaan mungkin terlihat jernih, tapi di bawahnya ada sesuatu yang perlahan membuat aliran menjadi keruh. Kita sering berpikir bahwa bersabar dan menahan diri adalah bentuk kebaikan. Padahal dalam beberapa situasi, itu justru menjadi cara kita mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Nietzsche punya istilah untuk kondisi seperti itu, pengkhianatan terhadap diri sendiri. Bukan pengkhianatan yang keras dan dramatis, tapi yang samar dan pelan. Kita menolak keinginan kita sendiri, menyembunyikan ambisi,
dan menyimpan suara hati sampai tidak terdengar lagi. Semuanya demi terlihat baik dan diterima semua orang. Tapi menerima penghargaan dari luar tidak ada gunanya, kalau pada saat yang sama kita kehilangan arah dalam diri sendiri. Coba bayangkan seseorang yang selalu menolong sekitar, tapi setiap kali memberi bantuan, terlihat jelas ada penat yang dia sembunyikan. Setiap senyuman mengandung sisa beban yang tidak selesai. Kebaikan seperti itu bukanlah kebaikan yang tumbuh dari ketulusan, tapi dari kewajiban yang dipaksakan. Rasanya seperti memberikan hadiah, tapi tangan kita tidak benar-benar melepaskan tali yang mengikatnya. Ada rasa tidak ikhlas yang perlahan berubah menjadi kecewa. Menariknya, ketika kita akhirnya mulai menetapkan batas, reaksi orang lain justru sering tidak nyaman. Saat kita mulai berkata, tidak, pada permintaan yang merampas waktu dan energi, ada yang merasa kita berubah. Mereka yang terbiasa menikmati kebaikan kita tanpa batas akan merasa kehilangan sesuatu. Tiba-tiba label, egois, muncul. Padahal yang kita lakukan hanya menjaga diri sendiri agar tidak runtuh. Kita tidak berubah menjadi buruk, hanya belajar menghargai diri dengan lebih sehat. Masalahnya, masyarakat sering memuji sosok yang lembut dan mudah disetir. Kelembutan dianggap sebagai kebaikan mutlak, padahal lembut tanpa batas bisa berubah menjadi kelemahan. Sebaliknya, seseorang yang mampu membuat batas jelas sering dianggap menakutkan atau terlalu tegas. Walaupun sebenarnya orang seperti itulah yang sulit dimanipulasi. Kekuatan macam ini bukan tentang dominasi, melainkan kemampuan menjaga diri tanpa melukai orang lain. Di titik ini, kita mulai berdamai dengan kenyataan bahwa kebaikan bukan berarti selalu mengalah. Ada momen ketika kebaikan justru muncul dari keberanian untuk mengatakan, cukup. Sebab kalau kebaikan membuat kita hancur pelan-pelan, itu bukan lagi kebajikan, tapi bentuk kelelahan yang terus dipaksa tampil seperti ketulusan. Ada satu pertanyaan yang sering muncul tanpa kita sadari. Dari mana sebenarnya nilai moral yang kita pegang selama ini? Kita sering merasa semua itu bawaan sejak kecil. Padahal sebagian besar hanya kebiasaan yang diturunkan tanpa pernah kita pertanyakan. Kita diajari bahwa ambisi itu tidak baik, bahwa ingin maju berarti sombong, bahwa berani menonjol itu tidak pantas. Pesan seperti ini membuat banyak dari kita terus menahan potensi sendiri supaya tetap terlihat rendah hati. Padahal, kerendahan hati yang dipaksakan bukan menunjukkan kebaikan, tetapi rasa bersalah yang ditanamkan terlalu lama. Nietzsche mengajak kita menguji ulang semua nilai itu. Kenapa ingin menjadi yang terbaik dianggap sikap buruk? Kenapa percaya diri dilihat sebagai kesombongan? Dalam lingkungan tertentu, bahkan memiliki kemampuan hebat pun terasa seperti sesuatu yang harus dirahasiakan. Kita takut disebut pamer, hanya karena menunjukkan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan. Padahal, memiliki kemampuan besar dan menggunakannya dengan bijak bukan tindakan angkuh. Itu justru bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Sama seperti seseorang yang berbakat menggambar, tidak ada alasan untuk terus menyembunyikan karyanya. Bisa saja tetap tampil sopan dan menghormati orang lain sambil tetap bangga dengan kemampuan sendiri. Tidak ada yang salah dengan menjadi baik sekaligus kuat. Nietzsche juga membedakan kebaikan yang berasal dari kelemahan dan kebaikan yang muncul karena kekuatan. Perbedaannya jauh lebih besar dari yang kita kira. Kebaikan karena kelemahan adalah kondisi ketika seseorang tidak punya kemampuan untuk menyakiti, sehingga terlihat baik karena tidak punya pilihan lain. Sedangkan kebaikan dari kekuatan adalah pilihan sadar. Seseorang mampu bersikap keras, mampu membela diri, mampu melawan, tapi memilih jalur yang tidak merugikan. Kebaikan seperti ini punya bobot yang lebih kokoh. Bayangkan dua orang berdiri di depan seekor anjing galak. Satu tidak menyakiti anjing itu karena takut. Satu lagi tidak menyakiti meski punya kemampuan dan keberanian. Dua-duanya terlihat baik, tapi maknanya sangat berbeda. Yang pertama menahan diri karena terpaksa, yang kedua karena memilih. Disinilah letak kebajikan sejati, kekuatan yang berada dalam kontrol. Kita semua punya sisi gelap berupa amarah, keinginan dominasi, atau dorongan bertahan yang kuat. Menolak keberadaan sisi itu tidak membuatnya hilang. Justru ia mengendap dan muncul dalam bentuk yang lebih mengganggu. Tapi ketika kita mengakuinya sebagai bagian dari diri kita, kontrol kita menjadi lebih kokoh. Kita bisa memilih kapan bersikap tegas, kapan menahan diri, dan kapan mengalihkan energi itu ke arah yang tepat. Dalam perjalanan hidup, kita sering berharap kebaikan akan menghasilkan balasan yang setimpal.
Seolah-olah kebaikan punya aturan yang bekerja otomatis. Kita memberi, lalu semesta mengembalikan. Tapi saat realita tidak berjalan seperti itu, muncul rasa bingung bahkan kecewa. Ada kalimat yang sering terdengar, "Sudah baik, kenapa malah diperlakukan begini?" Atau, "Kenapa hidup masih berat padahal sudah berusaha baik?" Pertanyaan seperti ini lahir dari anggapan bahwa kebaikan adalah semacam tabungan moral yang pasti berbuah keberuntungan. Padahal, konsep itu tidak selalu benar. Kebaikan yang sejati tidak menunggu tepuk tangan, tidak menagih ucapan terima kasih, dan tidak menuntut balasan. Ketika kita mengingat-ingat semua hal baik yang pernah kita lakukan dan berharap dihargai, saat itu kebaikan berubah menjadi transaksi. Rasanya seperti memberi sesuatu, tetapi ujung-ujungnya kita menghitung kerugian jika tidak dibalas. Sikap seperti itu membuat kebaikan kehilangan makna. Kebaikan seharusnya muncul dari nilai pribadi, bukan dari keinginan mendapatkan validasi. Ada juga perbedaan besar antara berkorban dan menghancurkan diri sendiri. Pengorbanan dilakukan dengan sadar, dengan hati yang rela. Sedangkan menghancurkan diri sendiri terjadi ketika kita memberi di luar batas sampai meninggalkan luka. Kita membantu agar orang lain tidak kecewa, tapi mengabaikan rasa lelah yang sebenarnya mulai menumpuk. Kita mengiyakan permintaan yang tidak masuk akal agar tidak terlihat pelit, padahal hati sudah teriak ingin berhenti. Kebaikan semacam ini bukan kebajikan, tetapi cara pelan-pelan membuat diri sendiri habis. Nietzsche juga mengangkat konsep manusia yang mampu menciptakan nilai moralnya sendiri. Bukan dalam arti melawan semua aturan, tapi berani menentukan jalan hidup tanpa takut dikatakan egois. Kita punya hak penuh untuk memilih apa yang benar sesuai prinsip pribadi selama tidak merugikan orang lain. Terkadang kita lupa bahwa hidup bukan gelanggang untuk memuaskan semua ekspektasi di sekitar kita. Ketika kebaikan berubah menjadi kewajiban yang membuat kita kehilangan jati diri, itu bukan lagi kebaikan. Itu hanya ketakutan yang diberi topeng. Kita perlu berhenti meminta izin untuk menjadi diri sendiri. Tidak semua hal perlu persetujuan orang lain. Memberi batas bukan berarti berubah menjadi orang buruk. Menolak tidak selalu identik dengan kurang ajar. Menghargai diri sendiri bukan tindakan egois. Justru ketika kita menjaga diri dengan benar, kita bisa memberi dengan lebih sehat dan tulus. Pada akhirnya, kita perlu memahami satu hal penting, menjadi baik bukan berarti meniadakan diri sendiri. Kebaikan yang sehat justru muncul ketika kita punya kekuatan untuk memilih. Kekuatan di sini bukan tentang fisik atau dominasi, tetapi kemampuan untuk berdiri tegak sambil menjaga batas yang jelas. Kita bisa lembut tanpa harus jadi target. Kita bisa ramah tanpa harus diperlakukan semena-mena. Kita bisa memberi tanpa harus habis dalam prosesnya. Inilah bentuk kebaikan yang kokoh, kebaikan yang tidak rapuh. Nietzsche menyinggung tentang sosok manusia yang kuat secara batin, seseorang yang bisa mengatur dorongan dalam dirinya dan tidak terjebak oleh tuntutan moral yang dibuat untuk menjinakkan. Sosok seperti ini bukan melawan norma, tetapi menciptakan nilai berdasarkan kesadaran diri. Kita semua punya kemungkinan untuk menjadi seperti itu. Ketika kita memahami kekuatan dalam diri, kebaikan tidak lagi terasa seperti beban. Sebaliknya, kebaikan menjadi pilihan yang lahir dari keyakinan, bukan paksaan. Konsep baik yang berbahaya muncul dari pemahaman ini. Bukan berbahaya karena melukai orang lain, tetapi berbahaya bagi mereka yang berniat memanfaatkan. Ketika seseorang tidak bisa lagi mengendalikan kita dengan rasa bersalah, saat itulah kita terlihat menakutkan bagi mereka yang hanya ingin menghisap energi. Kebaikan yang berbahaya berarti mampu berkata, tidak, tanpa merasa bersalah, mampu menolak permintaan tanpa takut dijauhi, dan mampu menghentikan hubungan yang tidak sehat meski orang lain mengeluh. Sikap ini tidak hanya melindungi diri, tapi juga menjaga kualitas hubungan yang benar-benar tulus. Kita perlu menerima bahwa tidak semua orang akan puas dengan pilihan hidup kita. Ada yang akan protes ketika kita memberi batas. Ada yang kecewa saat kita tidak lagi mudah diminta bantuan. Ada yang menganggap kita berubah hanya karena mereka tidak bisa lagi mengambil keuntungan. Tapi itu bukan alasan untuk kembali menjadi diri yang selalu mengalah. Jika kebaikan membuat kita kehilangan kebebasan, itu bukan kebaikan, itu ketakutan yang dibungkus rapi. Kebaikan yang kuat memberikan ruang bagi diri sendiri untuk bernapas. Kita bisa memilih kapan memberi, kapan beristirahat, dan kapan menjaga energi.
Kita bisa mendukung orang lain tanpa menenggelamkan diri sendiri. Kebaikan seperti inilah yang membuat hidup terasa lebih seimbang. Kita berdiri sebagai pribadi yang tahu nilai diri, bukan sekadar bayangan yang mengikuti keinginan sekitar. Dengan memahami ini semua, kita bisa melangkah dengan lebih tenang. Kebaikan tetap penting, tapi bukan kebaikan yang membuat diri sendiri hancur. Kita memilih untuk tetap baik, tetap peduli, tapi dengan syarat yang wajar. Kita tidak mengorbankan diri hanya demi terlihat seperti orang yang selalu siap membantu. Kita memilih menjadi baik dengan kesadaran, dengan kekuatan, dan dengan batas yang sehat. Kebaikan seperti inilah yang membuat kita benar-benar bebas.